Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Downs Today. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu dalam laman internasional AS tembak jatuh balon mata-mata Cina, dan ini terkait dengan objek seperti balon yang diduga ya dari sebagai mata-mata Cina yang terbang di atas Samudra Atlantik. Dan memang setelah ditembak ini memunculkan ketegangan internasional ya, geopolitik yang tentu saja akan memanas, mengingat sebelumnya antara Cina dan AS itu sebelum merupakan saingan dalam segala hal, termasuk juga perdagangan ekonomi dan juga militer. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Jakarta, CNN Indonesia. Militer Amerika Serikat telah menembak objek diduga balon mata-mata di Cina di atas Samudra Atlantik pada Sabtu. Sebelum menembak balon, Administrasi Penerbangan Federal FAA mengeluarkan perintah penutupan 3 bandara di area timur atas upaya keamanan nasional. Penerbangan kepergian dan kedatangan dihentikan sementara di 3 bandara di South Carolina dan North Carolina, yaitu Wilmington, Charleston, dan Myrtle Beach, untuk mendukung Kementerian Pertahanan dalam upaya keamanan nasional, kata FAA kepada AFP. Sebelumnya Presiden AS Joe Biden ingin menembak jatuh balon tersebut, tetapi Pentagon menyarankan tidak melakukannya karena penilaian potensi kerusakan dan keselamatan di daratan. Setelah itu Biden yang baru saja diwawancari di New York mengatakan kami akan mengurusnya saat ditanya wartawan tentang respon terbaru soal balon itu. China sudah mengkonfirmasi kepemilikan balon itu yang dikatakan berfungsi untuk penelitian, terutama meteorologi. Insiden balon ini telah membuat rencana kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke China batal. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait balon yang diduga mata-mata dan sudah ditembak jatuh pada beberapa hari yang lalu, Sabtu ya. Dan ini tentu saja akan membuat ketegangan internasional antara Cina dan AS akan memanas gitu ya. Tetapi memang dalam suatu batas teritori negara memang diharuskan suatu ketegasan. Di satu sisi yang menjadi pertanyaan, apakah Cina sudah meminta izin untuk melewati ya area penerbangan ya dari Amerika Serikat ya. Kalaupun sudah, itu ya meskipun dengan berbagai alasan ya, itu tentu saja akan menimbulkan ya gesekan antara kedua negara. Nah, kita ketahui persaingan antara kedua negara ini sudah sangat sengit di antara perdagangan ya, kemudian juga militer. Meskipun Cina itu militernya, jumlah personelnya sangat luar biasa banyak ya, tapi persaingan anggaran militer antara kedua belah negara ini benar-benar 11-12 saling bersaing untuk menunjukkan ya siapa yang mendominasi. Dan saat ini antara Cina dan Amerika ya sifatnya masih ada panas dingin gitu ya. Kadang ketika sudah ada momen untuk meredakan ketegangan itu terjadi. Tetapi ibarat balon yang suatu saat bisa meledak ditusuk oleh jarum ya, kadang momen ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan ketegangan antara kedua belah pihak. Bisa dari internal sendiri dari kedua belah pihak, bisa dari pihak lain yang memang melihat potensi ini untuk dijaga terus berkonflik ya, untuk menciptakan ketidakstabilan. Nah, tentu saja dengan ketidakstabilan ini akan meningkatkan tensi antara kedua belah pihak. Di antaranya tentu saja yang sudah diantisipasi, yaitu kedatangan pejabat dari AS yang Antony Blinken, Menteri Luar Negeri, yang otomatis batal ya dengan adanya kejadian seperti ini. Dan ini tentu saja memang harus ada saling mengalah. Dan kalau kita melihat runutan kejadian, kalaupun tidak ada izin dari Cina ya kepada melewati
wilayah penerbangan AS, maka ini juga bermasalah. Yang menjadi hal yang patut diapresiasi adalah ketegasan dari Amerika gitu ya, untuk melihat ketika ada pelanggaran ya harus ditindak tegas, dan penembakan ini saya rasa sudah melalui prosedur SOP yang sudah diketahui oleh Amerika sendiri ya, pun juga dari pihak Cina. Tentu saja ini akan menjadi warning ya untuk lebih berhati-hati ya, dan tidak arogan dengan menerbangkan objek di wilayah penerbangan negara lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.